Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu cara bagaimana mengolah data analisis regresi linear ini menggunakan SPSS. Dengan sebagai variabel ada kualitas layanan, ada tarif, ada diskon, ada iklan. Apakah variabel-variabel ini berpengaruh terhadap keputusan memasang telepon? Oke. Data ini di sini saya mempunyai data yaitu sekitar 41 sampel untuk kita olah. Apakah hasilnya dari variabel-variabel ini bisa menjadikan keputusan seseorang untuk memasang telepon? Mari kita cari tahu. Sekarang kita copy datanya dan pindahkan ke SPSS. Tapi terlebih dahulu kita harus bikin permisalan di variable view-nya. X1, X2, X3, X4, lalu Y. Nah, ini diganti jadi 0, 0, 0, 0, 0. Labelnya itu kualitas layanan. Terus tarif, diskon, iklan. Tarif, tarif, diskon, layanan. Keputusan memasang telepon. Lalu di measure-nya kita ganti scale sama. Lalu di data view-nya kita copy paste data yang udah kita copy dari Excel ya guys. Nah, karena sudah sekitar 41 data yang kita copy, kita masuk kita mulai analisisnya. Jadi kita pencet analis, terus ke regresi, terus pilih linear. Sebagai dependent yaitu keputusan memasang telepon, lalu kualitas layanan sebagai independen. Setelah itu kita pencet di karena kita akan mencari model ini, maka kita akan checklist model fit, R-square, descriptive. Lalu kita continue. Karena di sini kita akan menjelaskan terkait uji asumsi model regresi linear, maka kita akan menceklis histogram di standar residual plot. Oke, kita continue saja. Lalu di bootstrapping ini kita ganti, karena kita sampelnya 41, maka kita ganti jadi 41. Oke, habis itu kita pencet OK aja guys. Oke. Nah, hasil outputnya sudah keluar. Di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan apa saja model regresi linear yang telah kita peroleh. Yaitu satu, kita mendapatkan descriptive statistik. Lalu ada korelasi. Lalu ada variable enter or remove. Terus ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien, ada residual, dan ada histogram. Lalu kita akan uji kecocokan model nih.
yaitu uji F. Kita cari uji F. Ini dia uji F di ANOVA. Jadi dengan nilai uji sebesar 2770 dan signifikansi sebesar 0,042 dapat disimpulkan bahwa model secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Lalu kita akan mencari uji parameter secara individu, yaitu uji T. Nah, di sini uji T pada konstanta, yaitu sekitar 1617 dan nilai signifikansinya 0,115. Pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent, termasuk pada kualitas layanan, tarif, diskon, dan layanan. Kenapa? Karena variabel yang sudah saya sebutkan ini sama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Lalu kita lanjutkan untuk koefisien determinasi atau yang biasa disebut R-square. R-square. Nah, ini pada model ini R-square yaitu sebesar 0,235. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 23,5% variasi dari variabel dependent. Sementara sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Lanjut, kita akan menjelaskan uji asumsi model regresi linier. Karena kita tadi milih histogram, maka kita akan menjelaskan diagram ini. Oke. Dengan adanya diagram ini, kan diagramnya ada yang kecil, sedang, terus tinggi ini. Nah, bisa saya jelaskan bahwa data ini yang paling tinggi yaitu data pusatnya. Jadi semakin data terpusatnya itu di tengah, maka sebaran data ini disebut normal. Yaitu dengan adanya data yang normal, maka bisa dilanjutkan dengan analisis numerik. Itu dengan adanya data ini disebut normal, maka variabel-variabel yang sudah disebutkan seperti kualitas layanan, tarif, diskon, dan layanan itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap keputusan memasang telepon. Jadi setelah ini akan saya simpulkan bahwa dari keseluruhan model regresi linier yang sudah diperoleh, uji kecocokan model, uji F, uji parameter secara individu, uji T, koefisien determinasi, R-square, dan uji asumsi model regresi linier, yaitu histogram sendiri. Yang bisa saya dapat simpulkan adalah dari model-model tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan nilai uji F menyimpulkan bahwa
modelnya itu memiliki pengaruh signifikan terhadap variable dependent, sedangkan di hasil uji T ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent. Itu termasuk ke dalam variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan. Lalu setelah dicari tahu, ternyata R-square ini sebesar 23,5% variasi dari variable dependent. Dengan kata lain bahwa masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan keputusan memasang telepon ini yang tidak dimasukkan dalam model ini. Mungkin bisa ditambah yang lain karena kurang datanya atau harus ditambah lagi. Nah ini dia. Jadi ini saya mohon izin untuk menutup penjelasan ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.